Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu lagi di doa pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu dan untuk itu kami berdoa, mohon berfirmanlah kepada kami Bapa, dan berilah kami kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh-Mu menaungi kami, supaya dengan memahami firman-Mu kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Buat kemuliaan nama-Mu kami pohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Allah pada pagi ini dengan tema suara Allah. Suara Allah untuk didengarkan oleh kita. Tapi adakah kita mendengar suara Allah? Nah, jawab dengan jujur, bisa ya, bisa tidak. Jika suaranya tidak kedengaran oleh kita, apa jadinya? Kehendak Allah pun tidak kita pahami. Dan tema pagi ini mengingatkan supaya kita mendengar suara Allah. Dan ketika saya menyiapkan renungan untuk pagi ini, saya mengingat atau teringat akan pengalaman saya dengan Martin, putra saya. Sementara saya menonton televisi, saya suka menanyakan sesuatu padanya yang ada di lantai 2. Saya pun berteriak dan dia sering menjawab dengan teriakan juga supaya suara TV-nya dikecilkan. Teriakan saya bersaing dengan suara TV dan Martin tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang saya tanyakan padanya. Pengalaman ini muncul dalam saya menyiapkan renungan pagi ini yang bertemakan suara Allah yang sering tidak terdengar oleh kita. Seperti jika saya ingin pertanyaan saya, suara saya didengar oleh Martin, saya harus mengecilkan suara televisi. Berteriak tanpa mengecilkan suara TV membuat Martin tidak mendengar suara saya dan teriakan saya jadi sia-sia. Karena buat dia tidak jelas apa yang saya tanyakan. Saudara-saudara, saya khawatir bahwa ada kalanya kita tidak mendengar suara Allah hingga kita tidak paham akan kehendak Allah yang Allah mau sampaikan untuk kita lakukan. Mengapa kita tidak mendengar? Karena banyak suara lain ada di sekitar kita. Ada banyak kesibukan dan suara-suara lain menyaingi suara Allah. Jika kita mau mendengar suara Allah, mau memahami kehendak Allah yang mau disampaikan pada kita, dengarkan apa yang dikatakan pagi ini yang menjadi nas kita dari Ulangan 28 ayatnya yang pertama yang mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa
di bumi. Saudara-saudara, untuk kita mendengar suara Allah dan memahami perintahnya, ada yang harus kita kerjakan dan upayakan, yaitu sisihkan waktu dan tenaga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Lakukan dengan baik-baik, supaya suaranya dapat kita dengar dengan jelas. Perintah dan kehendaknya bisa kita pahami untuk kita lakukan. Saudara-saudara, jadikan tindakan itu kebiasaan. Buat apa kita lakukan dan kita jadikan kebiasaan? Supaya kita dapat mengenal suara Allah dan membedakannya dari suara-suara lain. Supaya dengan mudah kita tahu kehendaknya yang harus kita lakukan dan membedakan kehendak Allah dari suara-suara lain yang perlu kita jauhi. Karena suara-suara lain bisa menyesatkan kita. Ketika kita berusaha mendengarkan suara Allah sebagai kebiasaan, saya jadi ingat akan pengalaman yang lain. Yaitu ketika bicara dengan orang-orang lewat telepon. Ketika saya ditelepon, ada suara yang segera saya kenal. Itu suara si A atau suara si B. Tapi ada kalanya mendengar suara tapi tidak saya kenali suara siapa. Mungkin ada yang punya pengalaman di antara Anda yang menelpon saya dan saya segera menyapa nama Anda. Tapi ada yang saya tanya dulu, siapa Anda? Yang saya langsung kenali suaranya. Biasanya adalah orang-orang yang sering menelpon saya dan banyak berkomunikasi dengan saya. Tapi yang kurang berkomunikasi dan jarang menelpon saya, sering membuat saya harus berpikir keras dan bertanya-tanya siapa yang ada di seberang telepon. Saudara-saudaraku, mari kita biasakan bergaul dengan Allah supaya dapat mengenal suara Allah dan membedakannya dari suara-suara lain. Buat apa? Supaya dengan mengenal suara Allah, kita memahami perintahnya untuk melakukan perintah itu dengan setia. Nas pagi ini mengatakan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat ini dikatakan kepada bangsa Israel yang diremehkan jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain waktu itu. Ayat itu harus dipahami jika kita membiasakan hidup bergaul dengan Allah, hingga kita mengenal suara Allah, memahami kehendaknya, dan mewujudkannya di dalam hidup kita, Allah akan membuat hidup kita menjadi indah. Allah akan membuat kita mengalami yang indah yang Allah sediakan bagi kita. Yang indah, yang adalah buah dari perjalanan di jalan Allah, buah dari kehidupan yang mengikuti perintah dan kehendak Allah. Saudara-saudara, semoga pengalaman indah dari Allah jadi pengalaman yang membuat kita bersuka cita. Hidup kita menjadi makin dekat dengan Allah karena kita
mendengar suara Allah, mengenalnya dan memahami perintahnya serta kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang berkenan berfirman untuk didengarkan oleh kami umat-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau mau menyapa kami, mau berfirman kepada kami. Mampukan kami untuk mendengar suara-Mu, memahami kehendak-Mu. Untuk itu mampukan kami melatih diri, membiasakan diri bergaul dengan Engkau, supaya suara-Mu tidak asing bagi kami, supaya kami mampu membedakan suara-Mu dari suara-suara yang lain, supaya kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki dengan sukacita dalam hidup kami hari lepas hari, supaya kami tidak terjebak oleh bicara orang lain, oleh bicara siapapun yang bisa menyesatkan kami. Bapa di sorga, kami berdoa, tolonglah kami supaya hari ini kami boleh berjalan di jalan-Mu, bergaul dengan Engkau, mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukannya dengan setia buat kemuliaan nama-Mu, dan supaya di jalan itu kami mengalami yang indah daripada-Mu. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami dan semua yang kami kasihi, orang-orang dimanapun juga boleh mendengar suara-Mu. Bapa, Kau kuduskanlah hidup kami. Kami berdoa buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini ya. Lain kali kita ketemu lagi. Dan Tuhan kiranya menolong kita untuk mampu mendengar suaranya dimanapun kita berada dan kita ditempatkan. Sampai ketemu saudara-saudara.